Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang proses pengolahan gas. Jadi anggota kami itu ada Dava Yoganza Arunata, lalu saya sendiri Fauzan Azmi, dan juga ada Muhammad Alvin Faiz Asidki. Next. Untuk pendahuluannya kita perlu tahu apa sih itu gas alam. Jadi gas alam itu adalah zat hidrokarbon yang sangat mudah terbakar dan tidak berwarna yang terutama terdiri dari metana dan juga etana. Lalu gas alam mentah mengandung sejumlah karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan juga uap air yang bervariasi. Next. Lalu pengolahan gas cair. Pencairan gas alam menjadi LNG atau LPG bertujuan untuk memudahkan dalam penyimpanan dan transportasi. Proses awal yaitu proses train adalah unit pengolahan gas alam hingga menjadi LNG serta produk-produk lainnya atau pencairan fraksi berat dan dari gas alam. LNG itu adalah liquefied natural gas dan LPG itu adalah liquefied petroleum gas. Itu adalah gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama itu ada propana atau C3H8 dan juga butana atau C4H10. LNG atau LPG ini adalah gas alam yang berbentuk cair dengan suhu di antara minus 120 derajat Celcius hingga minus 160 derajat Celcius. Next. Itu selanjutnya itu ada tahapan proses. Yang pertama itu ada gas purification atau pemurnian gas. Lalu yang kedua ada gas dehydration atau penghilangan zat cair atau air pada gas dan juga mercury removal atau penghilangan merkuri. Lalu yang ketiga itu ada fractionation. Lalu yang keempat itu ada refrigeration atau pendinginan dan yang terakhir itu ada liquefaction atau pengubahan gas dari fasa gas menjadi fasa cair. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Baik, untuk selanjutnya ya, setelah kita mengetahui prosesnya, mesti kita harus mengetahui juga tentang apa isinya. Baik, tadi yang disebutkan oleh rekan saya Fauzan Nazmi, yang pertama itu ada gas purification. Di dalam gas purification tersebut terdapat proses di plan 1 ya, adalah pemurnian gas dengan pemisahan kandungan CO2, karbon dioksida dari gas alam. Kandungan CO2 tersebut harus dipisahkan agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Pemisahan CO2 dilakukan dengan proses absorpsi larutan monoetanol amin atau biasa disingkat dengan MEA yang sekarang diganti dengan metil deetanol amin yang biasa disebut dengan MDA. Produksi Ukarsol. Proses ini dapat mengurangi CO2 sampai di bawah 50 ppm dari aliran gas alam. Batas maksimum kandungan CO2 pada proses selanjutnya adalah 50 ppm. Lalu yang kedua, dehydration and mercury removal. Selain CO2, gas alam juga mengandung uap air, H2O, dan merkuri, Hg, yang akan menghambat proses pencairan pada suhu rendah. Pada plan 2, kandungan H2O dan Hg dipisahkan dari gas alam. Kandungan H2O pada gas alam tersebut akan menjadi padat dan akan menghambat pada proses pendinginan gas alam selanjutnya karena dapat menyumbat pipa dan alat lainnya saat mengalami pembekuan serta untuk mengurangi masalah karat dan menjaga terbentuknya hidrat. Hidrat adalah senyawa padat berwarna putih yang terbentuk dari reaksi kimia maupun fisik antara hidrokarbon dan air pada tekanan tinggi dan temperatur rendah yang digunakan untuk mengangkut gas alam melalui jalur pipa. Untuk mencegah pembuatan hidrat, gas alam bisa diolah dengan glikol yang melarutkan air secara efisien.
Oke, yang selanjutnya ada fractionation. Sebelum gas alam didinginkan dan dicairkan pada main heat exchanger, 5E -1 pada suhu yang sangat rendah hingga menjadi LNG, proses pemisahan atau biasa disebut dengan fractionation, gas alam dari fraksi-fraksi berat C2, C3, dan seterusnya. Perlu dilakukan, proses fraksinasi tersebut dilakukan di plan 3. Baik, mungkin dari pemisahan tersebut kita tidak bisa memisahkan komponen-komponen senyawa yang ada di gas alam tersebut dengan 100%, karena masih mengandung mungkin zat-zat kecil komponen lah, atau bisa disebut impuritiesnya. Baik, yang selanjutnya ada flow diagram yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah proses dari refrigeration. Refrigeration ini adalah proses pencairan gas alam dilakukan dengan menggunakan sistem pendingin bertingkat. Bahan pendingin yang digunakan biasanya adalah propan dan multi komponen refrigerant atau MCR. Jadi proses pendinginan di refrigeration ini terbagi jadi dua, yaitu melalui siklus pendingin propan dan siklus pendingin melalui MCR. Next. Nah, selanjutnya ini adalah blok diagram proses. Blok diagram di sini adalah konfigurasi umum dari non-associated gas well dan bagaimana gas alam mentah diolah menjadi gas jual kepada end user atau pasar. Hasil pengolahan gas alam mentah dapat berupa gas alam kondensat, sulfur, etana, gas alam cair atau NGL yang berupa propana, butana, dan C5+. Yang pertama itu gas alam mentah berasal dari beberapa sumur yang berdekatan, dikumpulkan, dan proses pengolahan pertama terjadi adalah proses menghilangkan kandungan air dan gas alam atau gas alam kondensat. Hasil kondensasi biasanya dialirkan kilang minyak dan air dibuang sebagai waste water. Yang kemudian gas alam tersebut akan dialirkan ke pabrik pengolahan di mana pemurnian awal biasanya menghilangkan kandungan asam, yaitu H2S dan karbon dioksida. Proses yang dipakai pada umumnya adalah amine treating yang biasa disebut amine plant. Yang proses berikutnya adalah untuk menghilangkan uap air dengan proses penyerapan dengan tritilen glikol cair atau biasa disebut dengan TEG. Dan proses yang terakhir adalah proses untuk mengubah menjadi fase gas alam cair atau NGL yang merupakan proses paling kompleks dan menggunakan pabrik pengolahan gas modern. Itu adalah penjelasan blok diagram yang ada di sini. Jadi yang pertama itu gas alam dikumpulkan, lalu dihilangkan kandungan asam, lalu dihilangkan kandungan asamnya, lalu setelah itu dihilangkan uap airnya, dan yang terakhir itu adalah mengubah fase gas alam cair atau NGL tersebut. Terima kasih. Next. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.